Halo guys, kembali bersama gue aja si netizen yang suka ngebahas bola. Timnas Indonesia, sepak bola Indonesia berduka. Sepak bola Indonesia kehilangan salah satu putra terbaiknya. Beliau adalah legenda Persebaya Surabaya dan Timnas Indonesia, yaitu almarhum Mas Bejo Sugiantoro. Gue nonton Timnas Indonesia sejak tahun 2007 teman-teman, Piala Asia. Itu pertama kalinya gue nonton Timnas Indonesia. Dan sampai sekarang gue benar-benar ngikutin banget soal perkembangan Timnas Indonesia. Artinya sudah 18 tahun kurang lebih gue ngikutin soal sepak bola Indonesia ya. Dari gue SD kelas 6 mungkin sekitaran sampai sekarang. Gue belum sempat nonton langsung ya almarhum Mas Bejo bermain di zaman dulunya, karena beliau di Timnas Indonesia itu kan sejak tahun 1997 sampai 2004. Jadi ketika gue nonton pertama kali Mas Bejo udah pensiun di Timnas Indonesia. Tapi nama Mas Bejo Sugiantoro itu gue udah dengar, gue udah sering dengar, karena setelah gue mengikuti Timnas Indonesia gue sering ngikutin liganya juga. Dan Mas Bejo masih bermain di saat itu. Dia adalah seorang libero yang tangguh, defender yang tangguh. Dan kalau gue ngelihat sejarah hidupnya ya, dia berhasil membawa Persebaya ke puncak kejayaannya, dimana dia berhasil membawa Persebaya 2 kali meraih gelar juara Liga Indonesia. Dan prestasi ini belum disamai oleh legenda Persebaya setelah eranya Mas Bejo gitu. Jadi luar biasa. Gue mungkin akan sedikit berbicara soal karirnya dulu ya, sebelum nanti ke opini gue soal Mas Bejo. Ya, Mas Bejo ini adalah ayah dari pemain Timnas Indonesia saat ini juga, pelangganan Timnas juga, yaitu pemain Persib Bandung Rahmat Irianto. Ya, Mas Bejo adalah ayah kandung dari Rahmat Irianto. Dia memulai karir dari Primavera di tahun 93 kalau nggak salah. Primavera itu 93 ya. Kemudian setelah itu dia mulai berkarir profesional sampai akhirnya menembus Timnas Indonesia di tahun 1997 gitu. Dia sudah 45 kali bermain untuk Timnas Indonesia dan menciptakan 2 gol, di mana kedua gol tersebut ia ciptakan ke gawang Filipina ketika Indonesia mengalahkan Filipina dengan skor telak 13-1, dan itu menjadi kemenangan Indonesia terbesar ya sepanjang sejarah sampai saat ini. Mas Bejo turut andil di dalamnya gitu ya dengan menciptakan 2 gol. Namun setelah itu sempat terjadi perselisihan antara Mas Bejo ya, bisa dibilang dengan timnas, karena Mas Bejo kan terkena skorsing larangan setahun, di mana dia merasa harusnya karena dia adalah pemain timnas diberi keringanan lah, sehingga dia tidak merasa dihargai dan akhirnya memilih untuk pensiun dari Timnas Indonesia. Meskipun di tahun-tahun setelahnya ya, di tahun 2004, 2005 dan setelahnya tuh sebenarnya Mas Bejo masih dipanggil sebenarnya. Tapi akhirnya Mas Bejo memilih pensiun. Itu keputusannya dari Mas Bejo sendiri. Kita juga nggak bisa ini ya. Ini mungkin kasusnya bisa dibilang sama kayak kasusnya Elkan Bagot sekarang ya. Tapi Elkan Bagot mungkin karena dia masih merasa sakit hati atau apa gitu ya, makanya Elkan pun kan sekarang sulit gitu dipanggil lagi ke timnas. Gitu pun mungkin dengan Mas Bejo zaman dulu gitu ya. Ya, Mas Bejo adalah legenda terbesar Persebaya Surabaya, dimana dia mengukir tinta emas ya di ketika di masa prime-nya dengan membawa Persebaya menjadi tim yang sangat disegani di eranya gitu ya. Hingga akhirnya ketika dia pergi, Mas Bejo pergi, Persebaya tuh langsung drop. Bahkan kalau nggak salah sempat degradasi ya kalau nggak salah. Ketika Mas Bejo pergi, Persebaya degradasi, Mas Bejo kembali, Persebaya kembali.
Itu perjalanan hebat dari Mas Bejo di karir dia sebagai pemain. Sampai akhirnya dia pensiun di sekitaran 2013 ya kalau nggak salah. Karena gue udah nggak ngedenger lagi namanya ketika zaman Sriwijaya. Di zaman Sriwijaya lagi gila-gilanya tuh, gue udah nggak lagi denger nama Mas Bejo gitu. Mungkin dia udah pensiun di sekitaran itu ya, 2013an, mungkin 2014, sekitar segitu. Dan gue baru denger lagi namanya ketika dia menjadi asisten pelatih di Persebaya. Ya, ketika dia menjadi asisten pelatih Persebaya, dan namanya mulai sering gue dengar lagi ketika Rahmat Irianto masuk ke timnas Indonesia. Gitu. Di situ juga gue baru tahu Rahmat Irianto adalah anak dari Mas Bejo. Di situ baru gue dengar lagi nama Mas Bejo Sugiantoro, dan Mas Bejo juga kan sempat jadi caretaker Persebaya juga kan selama beberapa saat gitu ya. Sampai akhirnya dia kembali menjadi asisten gitu ya. Dan ya sayangnya harus tutup usia secepat ini ya, di usia yang masih 48 tahun ya, 48 tahun. Mas Bejo sendiri bisa dibilang ya adalah salah satu tokoh di sepak bola Jawa Timur yang berhasil melahirkan generasi penerusnya dengan luar biasa. Nama-nama seperti Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, Malik Rizaldi, Hernando Ardi Sutaryadi, Evan Dimas Darmono, kemudian Rahmat Irianto sendiri. Itu bisa dibilang adalah hasil dari tangan besinya Coach Bejo. Dimana Coach Bejo ini katanya suka juga turun ke usia muda. Ya, turun juga ke usia muda, menggembleng pemain-pemain, calon-calon pemain Persebaya di senior supaya punya kemampuan bermain yang luar biasa, punya kecerdasan pemain yang luar biasa. Dan terbukti kan, Rizky Ridho, Marcelino ya, Rahmat Irianto ini kan jadi langganan timnas sekarang. Bahkan Rahmat Irianto dan Marcelino di tengah gempuran diaspora, mereka berdua masih eksis sampai sekarang. Gue pernah bilang sama kalian, Asprof Jawa Timur itu menurut gue adalah Asprof yang paling ideal di Indonesia saat ini. Dan salah satu tokohnya yang membuat ini ideal adalah Mas Bejo Sugiantoro. Meskipun dia sebagai asisten Persebaya, tetapi dia juga sangat peka dengan perkembangan pemain muda yang ada di Jawa Timur. Kayak begitu, dengan segala motivasi, dengan segala input yang dia berikan, kemudian kepemimpinannya Mas Bejo gitu ya. Karena dulunya juga dia kan libero kan posisinya, pemain belakang kan, libero. Jadi jiwa-jiwanya itu yang ditularkan kepada pemain-pemain di saat ini. Jadi gitu. Meskipun Mas Bejo sekarang sudah tiada, tapi legasinya sekarang masih sangat bertahan gitu ya, sampai saat ini. Legasinya masih sangat bertahan saat ini. Jadi itu kenapa gue sangat mengagumi Mas Bejo Sugiantoro. Kalian kalau ngelihat Rizky Ridho di beberapa kesempatan ya, dia selalu menyebut nama Mas Bejo Sugiantoro sebagai salah satu yang membuatnya seperti sekarang. Jadi penerusnya sudah terlahir, dan semoga legasi ini diteruskan supaya kita selalu punya pemain berbakat di setiap generasi timnas Indonesia. Rest in peace Mas Bejo Sugiantoro. Semoga tenang di alam sana.